Nama saya Raffi Oktavian Syabil sebagai pemateri 3 sekaligus ketulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Naura sebagai ketua sekaligus pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Rasyida Putri sebagai editor. Itu dia sesi memperkenalkan diri dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke sesi materi. Untuk pemateri 1 silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan definisi dari teks eksposisi, teks monolog, anekdot, dan kritik sosial. Monolog secara harfiah adalah suatu ilmu serapan yang mengajarkan tentang seni peran dan hanya dibutuhkan satu orang untuk melakukan suatu adegan. Teks eksposisi adalah jenis teks yang mengajarkan jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat dan padat. Ciri dari teks eksposisi memiliki gagasan dan fakta. Kritik sosial merupakan sebuah bentuk dari komunikasi yang dapat dipahami baik secara lisan maupun tulisan. Anekdot adalah cerita pendek dan menggambarkan suatu kejadian nyata atau fiktif dan memiliki ciri khas yang unik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri 1 yang telah menjelaskan definisi teks monolog. Untuk selanjutnya pada pemateri 2 silakan. Terima kasih kepada moderator yang atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang teks monolog. Teks monolog adalah satu bentuk komunikasi individu yang berbicara secara langsung ataupun kepada pendengarnya. Hal ini biasanya digunakan dalam seni panggung, sastra, maupun komunikasi sehari-hari. Di mana seseorang menyampaikan perasaan dan pemikirannya. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menjelaskan tentang teks monolog. Untuk selanjutnya silakan kepada pemateri 2. Yuk, pemateri 3. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktunya sebentar untuk saya. Di sini saya pemateri 3 menjelaskan atau memaparkan tentang kritik sosial. Sebelumnya yang tahu apa itu kritik sosial? Apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang artinya kritik sosial menjadi sarana komunikasi baru di samping menilai gagasan lama untuk perubahan sosial. Contohnya kemiskinan, kriminalitas, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan remaja dan pemuda, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan, dan masalah ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Pemateri 3 yang menjelaskan materi. Untuk pemateri 4 Ibu silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan waktu untuk saya. Di sini ada teks eksposisi. Teks eksposisi tidak ditulis sembarangan, melainkan ditulis dengan deretan fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Di sini ada struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Di sini ada contoh teks eksposisi. Olahraga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia seperti fisik, kesehatan jantung, dan mengurangi stres. Di sini ada anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menggambarkan kejadian nyata atau memberikan pengalaman penting atau menjadi
dan juga menambahkan poin penting. Itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 4 yang telah menjelaskan apa itu teks eksposisi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, jangan lupa angkat tangan dari teman-teman dan dari kelompok mana. Bertanya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Kamerani dari kelompok 4. Saya mau bertanya, berkritik itu kan pasti ada caranya. Bagaimana cara kita berkritik dengan baik? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Izin bertanya. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Dilana Hazi dari kelompok 2 Ilmu Agama. Kan bagaimana monolog dapat digunakan sebagai alat menyampaikan memprovokasi pemikiran atau menyampaikan cerita dengan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa. Boleh minta catatannya ada? Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mega Sulistani dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa saja yang menjadi objek kritik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya dari audiens. Silakan untuk pemateri mencari jawabannya. Selagi pemateri yang bisa dijawab, saya ingin mengadakan kuis. Apa tuh? Apa motivasi dan semangat kalian untuk pergi ke sekolah? Boleh maju? Boleh, Pak. Motivasi saya bersemangat. Motivasi saya semangat sekolah adalah yang pertama, saya niat saya bersekolah itu pure menuntut ilmu, dan yang kedua, saya harap dengan ilmu yang saya dapat itu dapat membantu saya untuk masuk ke universitas Indonesia. Amin. Yang ketiga,
Aku dikasih hadiah. Gile. Apa yang Pajero? Pajero. Oke, Ber. Kamu enggak? Bit beliau Oke. Materi sudah mencari jawaban pihak audiens sudah ditanyakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kritik sosial dengan ras? Jawabannya adalah yang pertama, niat baik. Yang kedua, pilihlah tempat dan waktu yang tepat. Yang ketiga, selipkan pujian pada saat memberikan kritik. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kelima, siapkan solusi dan berikan motivasi. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana monolog dapat untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menjadi objek kritik? Jawabannya adalah untuk jawaban nomor 3 dapat berupa perseorangan, misalnya atasan kepada seorang bawahan, bawahan kepada rekan kerjanya, seorang teman kepada teman lainnya, dan masih banyak lagi. Untuk pertanyaan kedua masih dicari oleh pemateri. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana monolog dapat digunakan sebagai alat menyampaikan pesan? Jawabannya adalah monolog adalah alat yang kuat untuk menyampaikan pesan, mempromosikan pemikiran atau menyampaikan cerita dalam kekuatan yang besar. Berikut adalah beberapa cara di mana monolog dapat digunakan dengan efektif. Yang pertama, menyampaikan pesan. Yang kedua, mempromosikan pemikiran. Yang ketiga, menyampaikan cerita dengan kekuatan emosional. Yang keempat, membangun koneksi emosional. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran sosial. instruksi yang dimaksud dengan meningkatkan kesadaran sosial apa? Monolog juga bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran sosial. Dalam monolog, seorang pembicara dapat membahas isu-isu sosial yang penting seperti ketidakadilan, diskriminasi, atau ketimpangan dengan mengungkapkan suatu sudut pandang yang berbeda atau pengalaman yang jarang didengar. Monolog dapat membantu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mah, kok